Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Alfiansyah, saya dari kelas C6 Manajemen dengan LPM 10120167. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap materi Ma'rifatullah. Materi pertama adalah Ahamiyatul Ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Definisi mengenal Allah adalah ma'rifah berasal dari kata arafa yarifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Kemudian ada manfaat mengenal Allah. Manfaat yang dihasilkannya bukan untuk kepentingan dunia tapi kebahagiaan akhirat. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, diantaranya yang ke-1 al-halifah, bahwa Allah SWT menjanjikan kepada mereka untuk penguasa di muka bumi ini. Dan yang kedua tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-amnu, bahwa Allah SWT akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka ditimpa keresahan dan ketakutan. Dan yang keempat al-barokat, di keberkahan yang berlimpah. Dan yang kelima al-hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Dan yang keenam al-jannah atau ahli surga. Ciri-ciri mengenal Allah. Dengan berbekal pengetahuan itu yang menunjukkan sikap sidik, ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, pembersihan diri dari akhlak-akhlak tercela, sabar atas keberlakuan hukum atau aturan Allah SWT, dan berdakwah untuk mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agamanya. Pemahaman Ma'rifatul yang benar harus didukung dalil-dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli, kedua dalil akli, dan ketiga dalil fitrah. Figur-figur teladan dalam ma'rifat. Yang pertama Rasulullah SAW, dialah orang yang paling utama dalam mengenal Allah. Dan yang kedua ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama akal sehat, yang kedua para rasul, dan yang ketiga asma dan sifat Allah. Dan materi kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah Allah. Bisa melalui ayat-ayat Allah. Yang pertama ayat kauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah di jagat raya. Bisa juga melalui metode Islam dengan nakli dan akal, membenarkan dan menghasilkan iman. Bisa juga melalui metode selain Islam dengan dugaan dan hawa nafsu, ragu-ragu, dan berakibat kufur. Materi ketiga al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada maradu syahwat, yaitu yang pertama orang yang fasik, yang kedua orang yang sombong, yang ketiga orang yang jolim, yang keempat dusta, yang kelima banyak melakukan perbuatan maksiat. Kemudian juga selain maradu syahwat ada maradu as-subha, yaitu orang yang jahil atau bodoh, orang yang ragu, ada yang menyimpang dan lalai. Materi keempat ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Yang pertama ada ad-dalilu fitri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hisya, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi dasar yang murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ad-dalilu hisi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Dan yang ketiga ada ad-dalilu akli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan dari manusia, alam semesta,
dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat, ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang kelima, ad-dalilul torik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.